Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairu zad wa amarna an natazawwada biha liyawmil ma'ad. La ilaha illallah wallahu waliyyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu lahu akbaru jamadil karim. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخلق العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل التقوى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di siang hari yang cukup cerah ini, khatib mengajak kita semua dari hati yang paling tulus dan ikhlas untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya, yang tidak pantas kita takut kecuali hanya padanya, yang tidak layak kita berharap kecuali hanya kepadanya, yang tidak pantas kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai detik ini masih menutupi aib kita. Terlihat baik karena Allah masih sayang pada kita, menutupi aib dosa-dosa kita. Seandainya Allah mau saja membongkar siapa diri kita sebenarnya, pasti malu kita berhadapan dengan manusia. Tapi karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah masih sayang pada kita, diperkenankan kita lagi hidup di muka buminya ini untuk beberapa puluh tahun ke depan. Mudah-mudahan kesempatan hidup saat ini jangan kita gunakan untuk hal yang sia-sia, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita taufik dan hidayahnya dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad," kata Allah, "tahukah engkau, kuciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya ini. Tahukah engkau Muhammad itu untuk siapa? Atau dikarenakan siapa kuciptakan semua itu, wahai Muhammad?" kata Allah. Nabi kita tak mampu menjawab, dan Allah sendiri yang menjawab. "Muhammad, kuciptakan langit bumi beserta segala isinya tersebut itu karenamu, wahai Muhammad. Kalau bukan karenamu, tidak menciptakan semua itu, wahai Muhammad." Makin tertunduk Nabi kita, dan beliau bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, lalu kalau memang dunia beserta langit semuanya engkau ciptakan karenaku," kata Muhammad, "lalu aku ini engkau ciptakan untuk siapa, wahai Allah? Aku ini engkau ciptakan untuk siapa, wahai Allah? Karena apa, wahai Allah?" Allah
Allah menjawab pertanyaan beliau, Muhammad, engkau kuciptakan itu khusus menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Kalau bukan untuk menjadi kekasihku, tidak kuciptakan dirimu, wahai Muhammad, kata Allah. Makin tertunduk dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sudah tahu Muhammad, kuciptakan langit dan bumi karenamu, dan kuciptakan dirimu untukku. Lalu tahukah engkau, aku ini itu siapa, wahai Muhammad? Kata Allah, Sakatal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertunduk, terdiam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan wahai Muhammad, aku ini bagi liman yusalli alaika, aku ini bagi orang yang berselawat padamu Muhammad, aku akan hadir untuknya, aku akan ada untuknya, aku akan menolongnya, aku akan membantunya bagi orang yang senantiasa basah berselawat kepadamu wahai Muhammad. Begitu agungnya selawat kepada Rasulullah, maka khatib mengajak dari mimbar yang mulia ini, jangan pernah putus selawat kita, karena selawat tersebut membantu kita di dunia ini, lebih nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib menyampaikan khutbah, menyampaikan wasiat khutbah, agar kita senantiasa mengevaluasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hambanya yang bertakwa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadara malakul maut rijalan yamut. Suatu ketika datang malaikat maut yang tentu saja tugasnya untuk mencabut nyawa, mencabut ruh seseorang. Kemudian apa yang terjadi? Kalau tadi kita memotong kurban, kalau tadi kita membelah bagian-bagian hewan kurban, maka di hadis ini fasaqqa a'dha'ahu, maka malaikat tersebut membelah badan orang yang wafat tersebut. Kemudian fasaqqa ra'isahu, membelah kepalanya. Fasaqqa yadahu yumna, membelah tangan kanannya. Fasaqqa yadahu yusra, membelah tangan kirinya. Fasaqqa rijlahu yumna, membelah kaki kanannya. Fasaqqa rijlahu yusra, membelah kaki kirinya. Falam yajid fihi amalan khairan, ketika dibelah anggota tubuhnya, yang dimulai dari kepalanya, kemudian tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanannya, kaki kirinya, falam yajid fihi amalan khairan, malaikat tersebut tidak mendapati apapun pada bagian tubuh yang dibelah oleh malaikat tersebut. Tak didapatkan amalan sedikit pun, amalan kebaikan yang pernah dikerjakan si mayit ketika dulu hidup di dunia ini. Kemudian malaikat tersebut melanjutkan tugasnya, fasaqqa qalbahu, kemudian malaikat membelah hatinya. Falam yajid fihi amalan khaira, tapi juga tidak didapatkan kebaikan sedikit pun di hatinya. Lalu yang tertinggal hanyalah kedua rahangnya. Fafaqqa lihyatayhi fawajada atrafa lisanihi lasiqan bihuduqih, lalu membelah bagian terakhir pada mayit ini, membelah dua rahang mulutnya, membelah dagunya. Fawajada atrafa lisanihi lasiqan bihuduqih, kemudian di ujung lidah mayit ini, di tepi lidah mayit ini, lasiqan bihuduqih, menempel di mulut, di langit-langit mulutnya. Ujung lidahnya itu menempel di langit-langit mulutnya.
wa yaqulu la ilaha illallah, sambil mengucapkan la ilaha illallah, fa ghufira lahu bihadhil kalimatil ikhlas, maka hanya karena ditemukan di ujung lidahnya yang menempel di langit-langit mulut tersebut ada ucapan la ilaha illallah, fa ghufira lahu bihadhil kalimatil ikhlas, maka Allah mengampuni dosa si mayit ini karena kalimat ikhlas yang diucapkannya tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang semasa hidup di dunia yang tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat amal soleh kebaikan, malah berbuat amal keburukan, membuat dosa maksiat seumur hidupnya. Tapi karena masih pernah diucapkannya dengan ikhlas kalimat la ilaha illallah, dan itu tersimpan di akhir hidupnya, dan ketika diperiksa oleh malaikat masih ada bekasnya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hal ini khatib sampaikan bukan karena kita untuk bermaksiat di dunia ini, karena kita pernah merasa mengucapkan la ilaha illallah maka kita akan merasa aman, bukan begitu maksudnya. Tapi orang semacam ini masih ada harapan untuk mendapatkan pertolongan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hurairah hina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi, "Laqad zanantu an yas'alu hadzal hadis, imsik hadzal hadis." Wahai Abu Hurairah, aku tidak menyangka engkau bertanya hadis ini. Peganglah hadis ini. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Nabi. Wa huwa yaqul la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan, melafazkan la ilaha illallah ikhlas betul dalam hatinya ucapan tersebut. Oleh karena itu, mari memperbanyak ucapan la ilaha illallah dalam setiap kehidupan kita, yang artinya bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah, tidak ada yang didambakan kecuali hanya Allah, tidak akan khawatir apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberuntungan di hari kiamat dengan syafaat Nabi dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ingat, orang akan diwafatkan sesuai kebiasaan hidup. Hal yang baik yang dikerjakan, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Yang buruk pun yang dikerjakan, maka kematiannya tidak jauh-jauh daripada keburukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, diberikan kita hidayah menapaki hidup ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.